Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Payakumbuh. Saya Husni Yulianingsih dari SMP Negeri 9 Payakumbuh berperan sebagai supervisor. Saya Desi Warti dari SD Negeri 48 Payakumbuh berperan sebagai coach. Saya Wahyuni Restu Amalia dari SMP IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Desi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Husni. Alhamdulillah kabar saya pada hari ini sehat. Kabar Bu Husni sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana nih perasaan Bu Desi akan coaching nanti? Duh, galau, deg-degan, tidak tenang karena akan disupervisi nih Bu Husni. Jangan merasa disupervisi akan membebani ya Bu Desi ya. Iya, Baik, untuk meredakan kegalauan kita ini ya, terutama Bu Desi sekarang. Nah, kita coba teknik stopnya dulu sebentar ya sebelum melakukan. Baik. Sebelum lanjut. Baik, tarik nafas melalui hidung secara perlahan. Kemudian keluarkan melalui mulut perlahan. Sekali lagi, tarik nafas melalui hidung secara perlahan. Kemudian keluarkan melalui mulut secara perlahan. Bagaimana nih rasanya sekarang nih Bu Desi? Lebih lega, lebih tenang, udah nggak deg-degan lagi nih Bu Husni. Nah, ya, mudah-mudahan nanti bisa memperlancar kegiatan coaching ke depan ya Bu Desi ya. Mudah-mudahan Bu Husni. Nah, baik Bu Desi, sebelum kita lanjut, nah untuk persiapan yang sudah Ibu Desi lakukan untuk coaching nanti, apa nih yang sudah dipersiapkan? Oh, saya sudah mempersiapkan alur tirta dengan rasa Bu Husni yang sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan menggali potensi yang ada Bu Husni. Nah, bagus sekali, ini sudah mempersiapkan jauh-jauh nih mungkin ya nih ya Bu Desi ya. Iya, Bu. Kemudian kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti ketika pelaksanaan coaching? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Husni. Yang pertama, memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, kesadaran penuh. Baik, berarti nanti ada 3 ya potensinya nanti yang akan dikembangkan. Pertanyaan berbobot, kemudian proses mendengarkan aktif, dan yang ketiga mindfulness, kesadaran penuh. Nah, baik. Dari yang ketiga tadi, apa yang akan Ibu prioritaskan terlebih dahulu pada pelaksanaan coaching kali ini? Mungkin yang lebih saya prioritaskan yaitu pertanyaan yang berbobot Bu Husni. Karena dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, saya bisa menggali potensi yang ada pada diri coach sehingga dia dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik. Gitu, wah keren sekali ini ya. Nah, menurut Ibu Desi, indikatornya dari pertanyaan berbobot tadi itu apa? Nah, saya ingin Bu Yuni selaku coach nantinya dapat menemukan rencana aksinya dan dapat juga mengatasi masalah yang dihadapinya gitu. Dengan sendirinya Bu Yuni nanti menemukan solusi atas permasalahan. Sangat luar biasa sekali ya Bu Desi ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan coachingnya bisa berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Semangat untuk Bu Desi ya. Mudah-mudahan ya Bu Husni. Terima kasih atas semangatnya. Mudah-mudahan lancar nantinya. Baik. Ya, semoga berjalan lancar nanti ya Bu Desi ya. Terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabar hari ini nih Bu Yuni? Kalau kabar alhamdulillah baik Bu, cuman kalau dari perasaan kayaknya agak ini dia Bu, ada sesuatu hal yang dibicarakan Bu, kayak mengganjal gitu loh Bu. Terlihat dari wajah Bu Yuni. Iya ya Bu. Iya. Apa yang bisa saya bantu? Kan gini Bu, anak-anak tuh kan mau liburan Bu. Ya. Karena sekolah berasrama, jadi tiap liburan itu karena anak nggak pakai HP di sekolah, nanti sampai di rumah orang tua tuh kasih HP Bu. Nanti sampai lagi di asrama tuh anak-anak tuh udah itu aja informasinya, apa yang mereka lihat di rumah itu
terus gitu Bu. Jadi kan masa ulang lagi peraturan Bu kayak gitu kan Bu. Oh begitu ya Bu Yuni. Berarti Bu Yuni ada kekhawatiran terhadap santrinya selama berada di rumah, begitu ya Bu Yuni. Betul Bu, betul. Apa yang Bu Yuni inginkan dari percakapan kita pada hari ini? Ada solusinya gitu Bu. Ada nggak ada solusinya, jadi biar pikirannya tenang aja gitu. Begitu ya. Kalau boleh saya tahu nih Bu Yuni, apa saja yang sudah Bu Yuni lakukan atau bisa berupa program atau tugas maupun target kepada peserta didiknya selama mereka di rumah Bu Yuni? Kalau selama ini programnya kan anak-anak di rumah itu kan bikin itu Bu, bisa kayak vlog adain merah. Terus nanti mereka ada kasih mutabaah gitu Bu, mutabaah itu kayak laporan selama di rumah ngapain aja, bantu orang tua tuh kayak gimana aja, kan dapat poin. Terus nanti kalau misalnya anak main HP kan ada poin minusnya itu loh Bu. Oh berarti Bu Yuni memberikan berupa tagihan-tagihan yang harus mereka lakukan selama mereka berada di rumah ya Bu Yuni. Betul Bu. Bisa berupa apa tadi namanya pada buku utama. Berarti itu catatan kegiatan mereka ya Bu Harian Yuni. karena mereka kan nggak liburan namanya birrul walidain. Iya, Birrul iya. walidain itu membantu orang tua gitu Bu. Jadi kegiatan mereka selama berada kembali ke rumah mereka begitu ya. Begitu. Iya Bu. Dari tugas tagihan maupun program yang sudah Ibu Yuni berikan tadi, sampai di mana tingkat keberhasilannya terhadap santriwatinya Bu Yuni? 70%, 70 deh. Baru sampai di angka 70 ya Bu Yuni. Iya Bu. Menurut Bu Yuni, maunya posisi santrinya itu di angka berapa? Kalau maunya tuh di posisi 10 Bu. Maunya kita ya Bu, Iya, maunya iya. sampai 10 paling ujung. Wah, semua kita berharap di angka yang paling sempurna ya Bu Iya. Yuni, di angka 100 atau 10 ya Bu Yuni. Nah, untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan mereka yang seperti Bu Yuni sebutkan tadi itu, apa yang bisa Bu Yuni lakukan pada saat mereka berada di rumah? Sempat kepikir Bu, kemarin tuh gimana kalau misalnya kita itu telepon orang tua Bu. Misalkan kayak orang tua tuh kalau sibuk apapun biasanya tuh kalau misalnya pembina asrama nelfon tuh pasti diangkat gitu kan Bu. Ya. Jadi kita tanya, Bunda gimana perkembangan Ananda kayak gitu Bu. Terus karena Yuni berdua di asrama Bu, itu pembinanya, jadi Yuni bisa bagi dua, 14 sama Yuni, 14 sama Ustazah ini gitu Bu. Nanti hasilnya kita gabungin, mungkin gitu bisa efektif kali ya Bu. Sama atau kayak gini Bu, satu lagi kayak kirim foto dokumentasi. Gimana ya Bu, kita kepikir juga sih Bu kemarin. Oh, berarti Bu Yuni mempunyai dua rencana ya Bu Yuni. Iya, Yang Bu. pertama berkomunikasi dengan orang tua lewat telepon gitu. Iya. Di telepon orang tua santriwati itu secara bergiliran dengan teman asramanya tadi ya. Iya Bu. Ya, yang kedua Bu Yuni meminta foto. Itu bisa menjadi bukti Iya. kegiatan apa saja yang mereka lakukan di rumah. Iya. Bisa positif, bisa kegiatan yang negatif. Kira-kira ada tantangannya nggak Bu Yuni? Tentu ada Bu. Kalau misalnya telepon tuh kadang mungkin sinyalnya lagi jelek. Ya, Kalau lagi jelek nanti kita nggak bisa komunikasi tadi kan Bu, kayak gitu. Itu sih Bu kayaknya Bu tantangannya Bu. Atau kalau misalnya orang tua lagi nggak di rumah karena dinas keluar kota, susah kita hubunginnya biasanya Bu. mereka itu pada umumnya jauh-jauh ya Bu Yuni? Atau tinggal dekat lingkungan sekolah? Jauh Bu, ada yang di Palembang, bahkan ada yang di Papua. Itu jauh. Aceh juga. Berarti dari berbagai Daerah provinsi, di- dari berbagai daerah ya. Iya Bu. Berarti ada tantangannya, mungkin mereka di luar jaringan atau jaringannya susah ya Bu Yuni. Iya betul Bu. Apa yang bisa Bu Yuni lakukan untuk mengatasi tantangan ini Bu Yuni? Mengatasi tantangannya tuh kayaknya kalau misalnya nggak bisa video call, Iya. ada telepon WA, telepon biasa aja kayaknya dia Bu. Telepon biasa Atau aja kalau ya. misalnya orang tuanya lagi di kerja keluar kota dinas, kayaknya telepon orang tuanya di rumah gitu kan ya Bu. Itu kayaknya Bisa juga itu Bu Yuni. kepikir juga kan Bu. Iya, karena mereka semuanya
luar daerah ya Bu Yuni Iya, ya. Bu. Kan tadi ada dua pilihan ya. Mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini Bu Yuni? Kayaknya karena anak nih BW-nya tanggal 5 kan, bukan bentar lagi Bu. Iya. Kayaknya telepon orang tua dulu kayaknya Bu yang paling penting. Jadi kita bikin komitmen dulu sama orang tua. Setelah berkomitmen nanti baru kita laksanakan pas BW gitu. Kayaknya mengkomunikasikan itu lebih efektif. Mengkomunikasikan. Jadi Bu Yuni melakukannya sebelum Anak libur dulu Bu, Anak libur. atau pas anak libur kita juga telepon orang tuanya kayak gitu, menagih komitmen yang udah kita bikin. Berarti sudah ada komitmennya sebelum anak liburan ya Bu Iya, Yuni. harus gitu Bu. Waktu liburannya kapan Bu Yuni? Tanggal 5 sampai tanggal 20 Bu. Tanggal 5 sampai 20. Iya, Bu. Sekarang udah tanggal 1 loh Bu Yuni. Itu makanya Bu sebentar lagi kan Bu. Sebentar Jadi lagi. pusing gimana gitu Bu. Mudah-mudahan segera terlaksana ya Bu Yuni. Iya. Dalam menjalankan rencana Bu Yuni ini kan tidak mungkin Bu Yuni jalan sendiri kan. Betul. Bu Yuni butuh dukungan atau bantuan dari orang lain. Nah, di sini siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Yuni dalam menjalankan rencana ini? Tentunya yang pertama komitmen dari Yuni sama pembina asrama teman Yuni ini Bu. Kalau kami komitmen, Ya. kami langsung minta dukungan sama orang tua. Ya. Orang tua harus kolaboratif juga, berkolaborasi sama kami gitu kan Bu. Setelah itu kami butuh bantuan dari pimpinan komplek sama kepala sekolah tentunya Bu. Berarti semuanya Semua aspek. berkolaborasi supaya sukses ya rencana ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Yuni ya. Amin ya Allah, amin Bu, berharap banget. Iya. Dari obrolan kita yang sudah panjang lebar nih Bu Yuni, apa yang dapat Bu Yuni ambil dari obrolan kita ini? Kayaknya saya menemukan solusi Bu. Jadi dari ini tadi, karena tadi galau banget rasanya kan Bu, semuanya tuh pusing mau gimana, 4 hari lagi anak mau pulang gitu kan, Bu. Tapi setelah ngomong sama ibu itu kok jadi dapat solusinya sendiri gitu ya Bu ya. Nah terus kok bisa enteng aja lagi rasanya hati ini gitu Bu. Berarti perasaannya Senang Bu. senang karena sudah menemukan solusinya. Ini pertanyaan yang terakhir Pak Yuni. Iya Bu. Komitmen seperti apa yang Ibu Yuni lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmennya kayaknya harus menelpon, memang gimana ya Bu ya, seminggu itu 2 kali kayak gitu Bu. Seminggu 2 kali, jadi semua anak 28 itu ditelepon dalam seminggu itu 2 kali gitu Bu. Memang Iya. komitmen, kalau misalnya enggak itu diingatkan sama teman atau kalau misalnya teman lupa Yuni yang mengingatkan gitu. Itu komitmen kami sebagai pembina asrama. Ya, luar biasa Bu Yuni, semoga berjalan dengan lancar, sukses, dan saya penasaran nih bagaimana hasil dari rencana Bu Yuni. Bisa kan kita ketemu nanti ini setelah liburan? Bisa banget Bu. Saya mau mendengarkan cerita dari Bu Yuni ya, Bu Yuni ya. Baik Bu, siap. Oke Bu Yuni, solusinya udah dapat. Cukup ya obrolan kita pada hari ini. Iya Bu, udah Oke. plong Plong rasanya. rasanya. Makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama, Maaf Bu mengganggu Yuni. waktu Ibu. Enggak apa-apa Bu Yuni. Kita pamit ya. Oke Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Desi, luar biasa sekali loh tadi coaching yang sudah Ibu lakukan kayak gitu. Yang saya amati coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Menurut Ibu Desi kayak gitu ya, setelah dilakukan coaching tadi, apakah indikator yang kita bicarakan tadi itu sudah sesuai dengan coaching yang Ibu lakukan? Terima kasih nih atas Ya. pujian Bu Husni. Iya. Berdasarkan catatan saya Bu Husni, proses coaching yang saya laksanakan tadi rasanya sudah sesuai dengan indikator yang kita bicarakan sebelumnya ya Bu Husni ya. Ya. Di mana di sini si coach sudah mengungkapkan keresahannya, menyampaikan kegalauannya, kemudian dia sudah menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, kemudian menentukan rencana aksi yang akan dilakukannya. Dan si coach juga memiliki keterbukaan dalam menyampaikan masalahnya, sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensi yang ada pada diri si coach tadi Bu Usni. Nah ya, saya juga mengamati seperti itu ya Bu Desi ya. Ya. Ibu sudah
melakukan coaching dengan menerapkan 3 indikator tadi kayak gitu. Bahkan lebih menurut saya, karena Bu Desi juga Alhamdulillah. sudah selain menggali atau memberikan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif serta mindfulness, Ibu juga sudah bisa mengungkapkan permasalahan, mencarikan solusi, membuat rencana aksi. Kalau saya lihat tadi, kemudian menentukan siapa yang bisa membantu dan komitmen Koci itu sendiri untuk kedepannya gitu. Iya, terus ini Luar biasa sekali. Ternyata lebih ya dari ekspektasinya ya Bu terima Desi kasih ya. Bu Husni. Dari ketiga kompetensi seorang coach yang sudah kita rencanakan awalnya tadi, untuk kedepannya menurut Ibu Desi apa yang akan Ibu Desi kembangkan lagi kayak gitu? Untuk kedepannya Bu Husni, saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang lebih berbobot dengan eksploratif Bu Husni, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan nanti, saya berharap saya dapat menggali lebih dalam lagi potensi dan kompetensi yang ada pada diri si Koci lebih meningkat dan berkembang lagi Bu Husni. Baik, nah oke Bu Desi, setelah diadakan supervisi ini, nah bagaimana sekarang nih perasaannya? Senang Bu Husni, ternyata saya dapat melakukan proses coaching tadi kan, dan untuk selanjutnya saya ingin melaksanakan coaching lagi dengan teman-teman yang lain, begitu Bu Husni. Iya. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya coba lagi ya Iya, Bu. betul sekali Bu Husni. Nah, baik, alhamdulillah ya Bu Desi ya. Harapannya ini ke depan Bu Desi tetap melakukan coaching dengan rekan sejawat yang lainnya. Dan saya juga penasaran nih topik-topik apa lagi yang dibahas untuk ke depannya kayak gitu, sehingga nanti kita bisa mengadakan pertemuan lagi. Siap Bu Husni. Oke, tetap semangat ya Bu Desi ya untuk terima- ke depannya. Terima kasih atas semangatnya Bu Oke, Husni. terima kasih Bu Desi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.